Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dimurahkan rizkinya, disukseskan segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu istiqomah dalam menapaki kehidupan di dunia ini untuk mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai permasalahan yang diminta oleh subscriber saya mengenai tentang ibadah kurban, khususnya hukum kurban arisan, boleh atau tidak, kemudian apakah ketika seseorang ikut arisan kurban sekaligus kurbannya itu menjadi kurban nadar, yang mana ketika setelah prosesi penyembelihan hewan kurban tidak boleh memakan atau mengambil bagian dari daging kurban tersebut atau tidak. Insya Allah pada konten kali ini insya Allah akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Dzulhijjah, di mana ada hari yang dinamakan hari Idul Adha, yang identik dengan ibadah kurban, yang dimana kurban tersebut sekaligus menjadi ajang berbagi bersama. Pada hari itu semua muslim dimanapun merasakan nikmatnya makan daging kurban. Bagi orang kaya mungkin makan sesuatu yang lumrah, karena setiap hari makannya daging. Namun hal ini sangat istimewa bagi orang yang tidak mampu. Bahkan bisa jadi mereka hanya sekali dalam setahun makan daging. Karena itu sangat dianjurkan berkurban bagi orang yang mampu. Sahabat Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkurban. Ulama madhab Syafi'i dan Maliki menghukuminya sunnah muakkadah, kesunahan yang sangat ditekankan atau dikukuhkan untuk dilakukan. Sementara madhab Hanafi mewajibkan kurban bagi orang mampu serta orang yang menetap atau mukim, dan tidak wajib bagi musafir. Sahabat, walaupun berbeda pendapat, yang terpenting mayoritas ulama sangat menganjurkan berkurban. Sebab di samping pelakunya mendapatkan pahala, kurban juga memiliki implikasi sosial. Karenanya hampir di seluruh daerah di Indonesia, pengurus masjid atau yayasan keagamaan berusaha semaksimal mungkin mencari para donatur yang ingin berkurban.
Dalam rangka meraih banyak donatur, biasanya panitia kurban juga mempermudah jalannya. Berkurban tidak harus sendiri, tetapi juga boleh patungan, terutama untuk kurban sapi. Kebanyakan masyarakat tidak mampu membelinya sendiri. Mereka biasanya patungan dari beberapa orang untuk membeli sapi. Sahabat, apakah patungan kurban sapi ini diperbolehkan? Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan patungan kurban. Syaratnya, hewan yang dikurbankan untuk patungan adalah sapi, kerbau ataupun unta. Dan jumlah maksimal orang yang patungan ialah 7 orang. Sahabat, berdasarkan persyaratan ini, patungan untuk kurban kambing tidak diperbolehkan. Jadi patungan kurban kambing untuk lebih dari 7 orang atau dari 1 orang lebih itu tidak diperbolehkan. Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitab tersebut, yang artinya kurban 1 ekor unta atau sapi atas nama 7 orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah, menurut Ahmad bin Hambal, hanya Ibnu Umar yang tidak memperbolehkannya. Ahmad bin Hambal mengatakan, kebanyakan ulama yang aku ketahui membolehkan patungan kurban, kecuali Ibnu Umar. Sahabat, pendapat Ibnu Qudamah di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Nawawi. Dalam pandangannya, patungan kurban sapi atau unta sebanyak 7 orang diperbolehkan, baik yang patungan itu bagian dari keluarganya maupun orang lain. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, dibolehkan patungan sebanyak 7 orang untuk kurban unta atau sapi, baik keseluruhannya bagian dari keluarga maupun orang lain. Kebolehan patungan kurban ini memiliki landasan kuat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tercatat dalam Al-Mustadrak karya Imam Hakim, bahwa Ibnu Abbas mengisahkan fi safarin fahadur nahar fashtarakna fil baqarah an sab'ah. Artinya, kami pernah berpergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahr datang. Akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikurbankan. Hadis riwayat Al-Hakim. Jabir bin Abdullah juga pernah mengisahkan, yang artinya kami pernah ikut haji tamattu. Haji mendahulukan umroh daripada haji. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami menyembelih sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa pendapat di atas serta didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dapat disimpulkan bahwa patungan untuk membeli sapi yang akan dikurbankan diperbolehkan dengan syarat pesertanya tidak lebih dari 7 orang. Hal ini dikhususkan untuk sapi, kerbau, dan unta saja. Sementara kambing ataupun domba hanya boleh untuk 1 orang. Tidak boleh patungan bila niatnya untuk kurban dengan 1 kambing. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjuran untuk berkurban yang oleh madhab Syafi'i dihukumi sunnah ini sekarang mulai mendapatkan sambutan serta apresiasi yang cukup menyenangkan di tengah kehidupan masyarakat. Mengingat substansi kurban adalah semangat berbagi demi perbaikan gizi di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu tidak sedikit di antara mereka yang menghimpun dana dengan cara mengadakan arisan demi melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu kurban. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, arisan kurban adalah sebuah akad yang dilakukan secara bersama-sama antara 2 orang atau lebih untuk mengadakan kurban. Komitmen peserta biasanya adalah mereka secara patungan bergantian membeli hewan yang masuk kriteria hewan kurban dengan peruntukan untuk memenuhi kurbannya peserta yang mendapat undian di tahun tertentu. Komitmen ini biasanya dibangun atas dasar memperingan kebutuhan pengeluaran untuk membeli hewan kurban di antara peserta. Dari yang semula harus ditanggung sendiri menjadi digotong secara bersama-sama. Misal, ditetapkan bahwa objek hewan kurban adalah kambing dengan harga ditentukan Rp2.500.000. Dengan digotong oleh 5 orang sehingga masing-masing peserta harus urun 500.000. Dalam praktek yang berlaku ternyata harga kambing tidak selalu Rp2.500.000. Kadang harga tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.600.000 atau bahkan mengalami penurunan. Pada saat itu kambing harga Rp2.400.000. Berangkat dari sini muncullah permasalahan fikih yang diantaranya: 1. Bagaimana jika harga kambing mengalami kenaikan sebesar Rp2.600.000? Yang kedua, dalam kondisi seperti ini apakah boleh pihak peserta ditarik iuran tambahan lagi? Mengingat harga Rp2.500.000 belum mendapatkan kambing kurban. Yang ketiga, bagaimana pula apabila harga kambing mengalami penurunan besar? Seperti saat tahun itu harga kambing Rp2.300.000 atau Rp2.400.000, yang berarti ada uang lebih sebesar 200 atau 100.000. Apakah status uang ini bisa langsung dijadikan kas bersama ataukah diberikan kepada pihak yang mendapat undian itu? Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjawab pertanyaan seperti ini sebenarnya dibutuhkan pengetahuan mengenai hakikat daripada akad arisan. Pengetahuan ini akan nampak jelas bila kita runut pola dasar arisan. Dalam kenyataannya setiap arisan dilakukan dengan praktik menyetorkan uang.
Peserta yang mendapatkan undian mendapatkan uang yang dikumpulkan secara bersama-sama. Ia tetap memiliki kewajiban untuk terus setor keuangan di kemudian hari sampai tahun terakhir ditentukan. Dengan demikian, secara tidak langsung, peserta yang mendapatkan undian di awal-awal arisan hakikatnya memiliki tanggungan berupa hutang kepada peserta arisan lainnya yang belum mendapatkan undian. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan berikutnya adalah apa yang menjadi objek utang. Jika dilihat dari setoran yang berupa uang, maka jelas bahwa objek utangnya atau makud alaihnya adalah uang. Dengan demikian, bila mana terjadi penambahan pada uang di tengah-tengah masa setor arisan, seperti di contoh atas tadi, yang tadinya diperkirakan harga 2.500.000 naik menjadi pada saat itu menjadi 2.600.000, maka tidak diragukan lagi bahwa tambahan tersebut masuk unsur riba qardi, yaitu riba utang piutang. Kalau begitu, bila terjadi lonjakan harga kambing, maka pihak yang menerima arisan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menambah harga. Dan sebaliknya, bila terjadi penurunan harga, maka pihak yang mendapat undian bertindak selaku yang menerima kembalian, bukan menjadi kas. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang terkuat, mengingat dzahir akad adalah berupa setor uang. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Asy-Syirbini, dalam utang berupa uang, maka yang wajib dikembalikan adalah padanan nilai uang tersebut, meski uangnya sudah tidak berlaku lagi. Seperti perkataan beliau yang artinya dalam kordu atau utang piutang, yang dikembalikan adalah padanannya ketika yang diutang adalah perkara yang ada padanannya atau misli. Karena hal itu adalah yang lebih mendekati untuk mengembalikan hak orang yang memberi utang, walaupun berupa uang yang sudah tidak laku digunakan untuk jual beli lagi. Disebutkan di dalam kitab Mughni Muhtaj juz 2 halaman 155. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban yang dilaksanakan oleh seseorang karena arisan ini menjawab tentang pertanyaan apakah ketika orang ikut arisan sekaligus kurbannya menjadi nadar, tidak boleh makan sebagian dari dagingnya. Nah, jadi kurban yang dilaksanakan oleh seseorang karena arisan itu tidak otomatis dihukumi sebagai nadar. Jadi dengan demikian kurban tidak menjadi kurban wajib bagi peserta arisan yang jatuh undiannya. Salah satu rujukan yang digunakan adalah Hasyiah Sulaiman Jamal
juz 5 halaman 251, karya Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Azili al-Azhar, yang artinya kesimpulan yang ada dalam kitab Ar-Raudhah menjelaskan bahwasanya hewan yang dibeli tidak otomatis menjadi hewan sembelihan atau kurban berdasarkan transaksi dan niat semata. Dengan demikian, hewan dapat diketahui statusnya sebagai hewan kurban atau yang lain dengan ungkapan pemiliknya setelah jual beli dilakukan. Jadi dari rujukan ini dapat kita pahami bahwa hewan dapat berstatus sebagai hewan kurban nadar manakala si pemilik memang mengungkapkan niat secara jelas dan bukan karena menanggapi sebuah pertanyaan dari orang lain. Contoh, kok kamu ikut arisan kurban? Iya, saya mau berkurban. Tidak seperti itu, artinya tidak serta-merta menjadi kurban nazar. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu diingat bahwa berkurban itu diperintahkan kepada orang yang mampu pada hari Idul Adha, sehingga bagi yang tidak mampu tidak perlu memaksakan diri berkurban. Perintah berkurban juga berlaku setiap tahun. Jadi bagi orang yang mampu berkurban di tahun yang lalu, tidak menggugurkan berkurban di tahun-tahun berikutnya. Begitu juga perlu diingat, bagi orang yang ikut arisan di tahun itu kok sedang tidak mendapat undian, namun ia mampu untuk membeli hewan kurban sendiri, mampu membeli kambing, mampu membeli sapi, maka kesunahan kurbannya tidak gugur. Dia tetap disunnahkan untuk melakukan kurban. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan pada konten kali ini menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.